Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang di rumah aja pastinya. Semoga makin sehat ya. Tambah sehat dan tambah semangat belajarnya. Oke, kali ini Ibu ingin memberitahukan kalian untuk mengenai tugas-tugas yang minggu lalu sudah kalian kumpulkan ke saya. Alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan tugasnya, walaupun ada yang langsung ke saya ataupun ada yang langsung e-learning, itu nggak apa-apa. Kalaupun emang yang saya bilang kalau kalian mau ngumpulin tugas itu bisa langsung aja ke saya ya. Jadi untuk tugasnya itu terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya, karena kalian berarti dengan mengumpulkan tugas kalian itu berarti kalian adalah menghargai saya gitu ya. Oke, next untuk kemarin kan materi yang sebelumnya itu minggu lalu saya memberikan kalian tugas untuk mengerjakan LKS yang di halaman sebentar berapa ya, halaman berapa, 17 ya. Oke, nah setelah di LKS halaman 17 yang ini. Oke anak-anak, yang ini ya, tuh yang ini. Nah sudah beberapa ada yang jawabnya, itu sudah saya terima juga. Lalu kalau yang belum mengumpulkan harap segera mengumpulkan ke saya ya. Japri aja ke saya, Ibu ini saya mau kumpulin lagi boleh nggak? Silakan, nanti saya akan bantu untuk penilaiannya kembali ya. Dan untuk di tugasnya itu kan sangat mudah, semua ada di LKS ya kan ya. Semua ada di LKS, semuanya ini kan pasti kalian baca ada apa aja gitu. Nah jadi sebelumnya ini kalau kalian lihat di LKS-nya itu ada beberapa yang belum kita bahas sebenarnya ya. Ada fungsi-fungsi perintah komen di halaman 10. Nah di halaman 10 ini coba kalian lihat, di situ ada perintah-perintah komen. Komen itu apa sih? CMD apa? Nah CMD itu apa biasanya ya kalau kalian tahu? Nah itu tuh kalau di komputer, nih khusus anak komputer harus tahu ya. Komputer itu kalian harus klik start, lalu nanti pilih run, lalu ketik CMD. Nah nanti jadi deh untuk kelihatan tuh CMD yang hitam-hitam ya. Nih kayak gini nih. Tuh yang hitam-hitam ini tuh namanya bentuk CMD. Oke, tahu ya berarti ya. Kalau mau iseng-iseng dicoba boleh silakan. Tapi kalau di HP nggak bisa. Bisa di komputer atau di laptop aja ya anak-anak. Nah lanjut. Di sini ada beberapa nih fungsi-fungsinya ya kan ya. Sebenarnya sih kalian juga itu harus menghafalkan nggak juga. Cuman sekali saya pengen itu kalian paham. Misalkan nanti kita zoom lalu kita kuis, saya akan ambil juga dari materi-materi yang ada di sini. Nah sekarang saya ingin menjelaskan kalian terkait materi kita selanjutnya ya, untuk simulasi digital. Nah kalau kalian lihat di sini ada yang saya bikin presentasikan ke kalian mengenai simulasi digital. Nah, simulasi digital itu apa sih? Kalian pasti tahu kan? Ini kenapa Bu bercabang-cabang? Bingung ya? Karena untuk bercabang-cabang ini adalah menandakan pemetaan dari beberapa pemikiran ataupun pemetaan dari suatu kalimat penjelasan umum ke penjelasan yang lebih khusus kembali gitu. Nah jadi untuk di Pertamina sendiri ini udah paham ya, itu apa sih kalau yang sesuai LKS itu? Adalah cara berpikir kreatif dengan memetakan suatu pemikiran. Nah, di sini ada beberapa definisi Pertaminda, fungsi mind mapping. Ini saya nggak usah baca banyak. Kalian nanti sudah baca pastinya kan. Nah, ini ada beberapa metode ini memudahkan kalian untuk memahami materi pembelajaran yang dibahas. Gitu. Mungkin next-nya nanti kita akan coba-coba buat ya. Oke, lanjut lagi. Untuk Pertaminda ini kalau kalian lihat di sini ada fungsinya nih. Ya, ada mind mapping, menghemat waktu pembelajaran, memperkuat ingatan siswa, salah satu fasilitas pembelajaran, dapat menginterpretasikan pelajaran kalian gitu. Nah, di sini pasti kalian kalau baca ini nih agak ribet ya nggak sih? Maksudnya nih kalau kalian baca ini
Panjang banget nih Bu, panjang. Petaminda adalah sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya. Jadi petaminda di sini adalah kalian itu berpikir kreatif dengan pola-pola penjelasan yang sudah dijelaskan kalian rangkum. Pasti kan SMP udah pernah belajar kan yang namanya mind mapping. Nah, itu sama aja kayak kalian rangkum apa yang udah penjelasan dari guru kalian sampaikan gitu. Nih, ada penjelasan di sini namanya mind mapping, ya kan? Nah, ini untuk pasti kalian lebih suka yang mana? Apa namanya? Bacanya. Yang panjang ini tulisannya atau yang seperti ini nih? Atau yang ini? Pasti yang ini kan? Nah, kalian pasti suka yang ini nih. Nah, yang ini juga kalau kalian baca lebih gampang. Ada fungsi-fungsinya di sini ya. Oke, lebih menarik juga dengan ada gambar-gambarnya. Nah, terus kita next lagi coba ya. Oke, bentar. Oke, kita next. Nah, di sini kita lihat lagi coba. Ada apa aja ya ini ya di sini ya? Ada macam-macam mind mapping. Nah, macam-macam mind mapping itu ada bubble map, double bubble map, ada circle map, brush map, dan bridge map. Nah, bubble map itu apa sih, Bu? Nah, bubble map ini merupakan penjabaran yang memakai kata-kata deskriptif. Jadi, ada penjabaran juga dari setiap konsepnya, gitu. Konsep penjelasan yang kalian sudah buat secara khusus, berakar-akarnya itu menggunakan kalimat deskriptif. Khusus untuk bubble map-nya itu adalah sebuah mind mapping yang umumnya digunakan untuk membandingkan beberapa konsep sekaligus. Jadi di dalam satu mind mapping itu ada beberapa konsep-konsepnya yang harus kalian bandingkan. Nah, lalu di sini ada namanya brace map. Nah, brace map di sini adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk mempelajari sebuah objek secara fisik yang berupa nama atau deskripsi dari suatu objek. Misalkan komputer. Nah, komputer itu ada apa aja sih? Ada brainware, ada software, ada hardware. Nah, itu salah satu dari brace map sendiri yang pelajari sebuah objek secara fisik gitu ya, paham ya. Terus misalkan untuk di sini ada lagi tree map. Mind mapping yang digunakan untuk mengklasifikasikan setiap konsep berdasarkan dengan kategori tertentu. Misalkan kayak kalian nih, Citra Negara itu ada apa aja sih jurusannya? Kalian cabangkan kembali. Gitu ya, ada BDP, RPL, TKJ, OTKP. Nah, itu termasuk dari penjabaran klasifikasi kategori gitu. Lalu ya, lanjut ya. Sorry. Oke. Manfaatnya nih. Nah, manfaatnya. Nah, ini nih coba kalian lihat yang gambar di sini ya, manfaat dari penggunaan mind mapping nih. Kalian lihat di sini gambarnya ini adalah gambar mind mapping juga loh. Ini ada beberapa media jaringan ya, kayak jaringan media sosial gitu. Ada apa aja sih media sosialnya? Nah, ini ada Facebook, Twitter, YouTube, Skype, LinkedIn, Pinterest, G+, Google+, gitu. Jadi pasti kalian tahu ya, lebih gampang kan. Di sini juga manfaatnya ada untuk Pertamina adalah memvisualisasikan rencana dan juga pikiran kita dengan cara yang lebih baik. Jadi maksudnya memvisualisasikan itu adalah menggambarkan ya. Menggambarkan di sini kalian misalkan punya suatu pemikiran, kalian punya angan-angan, nah kalian gambarkan tuh gitu. Jadi nggak usah kalian tulis panjang-panjang, terus udah gitu dapat membantu kita untuk mengembangkan sebuah gagasan. Misalkan kalian tadi gagasannya kan kayak TKJ itu misalkan ya komputer. Nah, komputer itu ada apa aja sih? Ya kan, nah kalian jabarin di situ. Terus ini juga bermanfaat untuk membantu kalian dalam membuat kerangka rencana suatu cerita. Itu khususnya untuk yang mungkin akan dibuat nanti akan menjadi storyboard itu untuk jurusan MM. Lalu ada dapat membantu kita agar lebih mudah untuk memahami sesuatu. Pasti kan kalian lebih gampang kan kalau ada bentuk gambar kayak gini, apalagi warna-warni. Ya, itu kan pasti memacu kalian untuk lebih gampang membacanya gitu. Next ya. Nah, ini ada contohnya nih. Tuh, mind mapping berbentuk tree.
Pohon, ya nggak sih? Tri pohon kan, bukan Tri 3 ya, atau provider. Salah, saya nyebutin merek, maaf ya, no sponsor di sini. Belum dapat AdSense YouTube ya soalnya. Oke, lanjut. Kita intermezzo ya tadi sedikit biar nggak puyeng kebanyakan materi dari saya. Nah, untuk di sini adalah mind mapping, sebuah peta konsep yang dibuat dengan menyerupai bentuk pohon. Nah, ini nih ada idenya. Di sini ada idenya kewirausahaan. Nah, kewirausahaan di sini adalah, ada apa ya sih di kewirausahaan? Ada penjabaran tukannya panjang-panjang nih kalau kalian ntar baca sendiri ya. Soalnya tulisannya kecil, ibu juga harus di zoom nih kayaknya nggak ngelihat matanya. Oke ya, jadi ada bentuknya ini pohon nih. Nanti kreatif nih yang buat nih kayak gini nih ya. Buat bisa jadi contoh ke depannya. Oke. Nah, ini mind mapping dan fungsinya. Nah, beberapa tipe. Misalkan kayak gini juga nggak apa-apa. Ada gambarnya, visualnya, kinestik, auditory. Jadi ini tuh kayak penjabaran dari mind mappingnya sendiri ya. Ada akar-akarnya, akar-akar suatu pemikiran. Jadi poin-poinnya aja yang kalian ambil. Gitu. Misalkan jurusan OTKP, kalian ambil tuh poinnya. Ada apa sih OTKP? Ada analisis, ada perkantoran, terus udah gitu ada apalagi sih berkas, ada komputer. Nah, itu nanti dijabarin lagi gitu. Umum-umumnya ada apa aja di dalam OTKP tersebut gitu. Paham ya berarti ya dalam di sini. Lanjut lagi. Ini apa nih? Oke. Mind mapping kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini kayak ini ya, kayak struktur ini tadi ada apa tuh? Mind mapping kelompok sosial. Ini kayak agak lebih ke struktur organisasi kayaknya ya. Nah, di sini ada lingkungan manusia itu akan pernah lepas dari yang namanya kelompok sosial. Bagi kalian yang sedang memahami atau mempelajari kelompok sosial ini, maka akan semakin mudah jika menerapkan metode mind mapping di dalamnya. Jadi kalian ini misalkan ada penelitian sosial berdasarkan tujuan, metode. Nah, nanti di sini ada apa aja nih? Sama kayak misalkan organisasi kayak di RT, RW gitu ya. Ada pasti kan kalian pernah lihat bagan-bagan untuk hasil dari mungkin jumlah warga, udah gitu yang masih jumlah warga asli, jumlah warga domisili, terus apakah dia memiliki bantuan atau tidak. Nah, itu kan bisa digambarkan di dalam peta konsep juga seperti ini sebenarnya. Oke, next ya. Nih, bagaimana sih cara membuat Petaminda, sorry ya, ini Petaminda sebenarnya. Oke, bagaimana ya cara membuat Petaminda? Belum selesai, udah thank you aja saya. Oke, di sini ada kemudian pertama, tentukan terlebih dahulu materi apa yang ingin dibahas. Nah, jadi tadi saya bilang kan, contohnya kalian misalkan mau bikin materi, contohnya itu kayak kalian mau bikin komputer. Nah, komputer itu apa aja sih? Ya nggak? Kalian tentuin nih, ada apa ya? Hardware, brainware, software. Nah, hardware itu terdiri dari apa aja? Brainware apa aja gitu. Lalu lengkapi sebuah Petaminda yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih khusus. Kayak tadi ya, saya bilang hardware apa, software apa, brainware itu ada apa aja. Nah, terus kemudian hubungkan setiap konsep yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan garis penghubung. Pakai garis-garis tadi ya, boleh digambar bebas kamu kasih gambar apa gitu. Terus selanjutnya urutkan setiap konsep mulai dari yang lebih inklusif hingga ke bagian contoh-contohnya. Misalkan kalau kamu mau tambahkan lagi dari misalkan komputer terus kan ada hardware itu ada apa aja sih? Misalkan kayak hard disk. Nah, hard disk yang itu ada tipe-tipenya ada apa aja sih? Ada SATA, ada ATA gitu kan dan lain-lain. Nanti itu termasuk kan salah satu contohnya gitu. Terus misalkan ada lagi kayak jurusan. Nah, jurusan itu ada apa aja sih kayak tadi kan OTKP, TKJ, RPL, BDP, MM gitu ya. Nah, itu ada apa aja lagi contohnya gitu. Terus kemudian itu pilih sebuah konsep yang relevan atau berhubungan satu sama lain. Jadi Petamindanya ini harus nyambung ya. Jadi nggak boleh nggak nyambung. Karena kan ingat aja Petaminda itu saling berhubungan kayak ringkasan gitu. Nah, sampai sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan silakan komen ya di kolom komentar saya. Oke. Terus untuk itu mungkin saya akhiri aja untuk penjelasan dari Petaminda ini. Semoga kalian bisa dapat menyerap apa yang saya berikan walaupun sedikit. Mudah-mudahan penyampaian saya diterima oleh kalian ya. Nah, untuk itu kita coba
buat andai-andai aja Pertaminda itu ya. Nanti coba saya kasih contoh lagi lain untuk Pertaminda itu kayak apa aja sebentar ya. Wait. Coba gimana ya Google. Contoh mind mapping. Simple tapi menarik nih guys. Nah, lihat kan nih. Lihat ya, banyak loh contohnya di Google. Kalian mau lihat kayak gini, Bu. Nah, ini ada salah satu contoh nih untuk pembuatan Pertaminda ya. Wah, ini sih ada dari apa? Konsep awalnya media pembelajaran, terus di ini lagi ada contoh-contohnya nih yang di sini nih. Ya kan, udah cukup jelas ya contohnya seperti ini ya. Untuk apa namanya? Pertamindanya sendiri di sini sebenarnya sih menurut saya simple ya, cuman agak kreatif banget ini yang buat gitu. Bisa kalian jadikan contoh, oke? Oke ya, untuk penjelasannya sudah cukup jelas. Kita nanti untuk tugasnya saya cantumkan di e-learning, oke? Kalian udah kan tahu penjelasan tentang Pertamina dari saya yang sudah saya sampaikan barusan. Untuk itu, untuk tugasnya saya berikan ya ke kalian. Tugasnya itu jadi kalian nanti bikin satu contoh Pertaminda yang menunjukkan dari jurusan kalian. Oke, jadi maksudnya gimana sih Bu? Jadi jurusan kalian tuh misalkan TKJ, ya udah TKJ itu ada apa aja sih? Nah, misalkan kalian mau temanya komputer, boleh. Terus kayak misalkan OTKP, ada apa aja sih? Ada kearsipan. Nah, kearsipan itu apa aja tuh? Nah, kalian jelasin lagi nanti di situ. Jadi poin khusus-khususnya aja. Terus misalkan kayak BDP itu ada apa aja sih? Marketing, ya kan? Karena bisnis daring pemasaran pasti kan identik dengan marketing. Nah, karena marketing itu ada apa aja? Ada ini nih, kalian contohkan lagi. Lalu misalkan kayak RPL, itu ada apa aja sih aplikasi. Nah, aplikasi komputer tuh ada apa aja gitu. Jadi kalian buat Pertaminda semenarik mungkin. Bebas, kalian mau digambar, boleh. Mau ada warnanya, terserah. Ya, saya pengen sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Oke? Untuk tugasnya tahu ya, nanti saya jabarkan lagi di e-learning penjelasan itu tugasnya seperti apa. Jadi nanti kalian tinggal taruh tugasnya di situ. Oke? Semangat ya anak-anak ya, walaupun PJJ harus tetap semangat kita semua. Oke, makasih ya untuk waktunya hari ini udah nonton video Ibu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah ini ataupun jawab saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat buat anak-anakku semuanya ya. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Oke, jangan lupa makan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.